Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya berbagi pengalaman kepada sahabat untuk bagaimana cara saya melatih siswa-siswi saya yang memiliki tulisan tangan terlihat tipis seperti ini. Biasanya, jika tulisan tipis seperti ini menandakan bahwa anak tersebut memiliki kekuatan otot yang lemah. Apalagi jika sebenarnya ia telah menggunakan pensil yang cukup tebal atau cukup baik, yaitu pensil 2B, tetapi hasil tulisannya masih seperti ini. Ditambah lagi, biasanya sahabat bisa melihat anak-anak yang dengan tulisan tipis seperti ini biasanya sering kali mengeluh tangannya capek atau lelah jika diminta untuk menulis dalam jumlah yang cukup banyak atau diminta untuk mewarnai dalam jumlah yang cukup besar gambarnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya untuk anak-anak yang memiliki problematik seperti ini? Terus tonton video ini, saya akan berikan beberapa aktivitas yang bisa sahabat lakukan di rumah untuk melatih putra-putri atau siswa-siswi di sekolah yang memiliki keluhan lemah di jari-jarinya. Di tempat terapi biasanya anak dengan kekuatan jari yang lemah bisa dilatih dengan menggunakan jepitan seperti ini. Jadi anak nanti akan diminta untuk melepas dan memasang jepitan. Oke, melepas, memasang jepitan dan diminta untuk menempatkannya di sebuah mangkok atau box seperti ini. Nah, yang perlu sahabat ketahui bahwa ketika anak memasang atau melepas ini, yang harus diperhatikan adalah bahwa ia harus menekan dengan menggunakan kedua jari seperti ini, bukan dengan cara ditarik seperti ini. Jika ditarik seperti ini, bukan kekuatan jarinya saja yang bekerja, tetapi lebih banyak kekuatan otot lengan dan otot bahunya. Oke, jadi yang harus diperhatikan bahwa ia harus menekan jepitan ini sehingga terbuka bagian depannya dan ia baru melepas. Sama juga dengan ketika ia memasukkannya, juga sama seperti itu. Oke, itu yang harus diperhatikan. Tips berikutnya, apabila anak sudah bisa meletakkan di tempat box yang tipis seperti ini, sahabat harus pikirkan kira-kira ada tidak permukaan yang jauh lebih tebal dari itu, sehingga nanti anak diminta untuk menekan lebih kuat lagi sehingga dia bisa meletakkan di tempat yang kita minta. Sebagai contoh, misalnya seperti ini. Jika dilihat, permukaan antara bibir dari box dan ini berbeda ya. Jadi ini yang lebih tebal, kita bisa meminta anak untuk memasukkannya di sini. Dimana dengan bibir yang lebih tebal, ia akan lebih ekstra untuk menekan dan memasukkannya jepitan di tempat yang diminta. Jadi tipsnya, apabila sudah bisa di bibir yang tipis seperti ini, tingkatkan challenge dengan di bibir yang lebih tebal lagi. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Sensori, aktifkan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama kita. Terima kasih. Berikutnya, aktivitas lain yang bisa sahabat lakukan di tempat terapi biasanya digunakan alat-alat seperti ini, di mana ini digunakan untuk penguatan otot-otot jari yang biasa dilakukan oleh orang dewasa untuk latihan penguatan otot-otot jarinya. Oke.
Ini bisa dilakukan. Apabila sahabat tidak memiliki alat-alat tersebut di rumah, sahabat bisa menggunakan alat-alat sebagai berikut. Saya yakin hampir di sebagian besar rumah terdapat permainan seperti squeezy atau bola remas seperti ini. Dengan permainan squeezy, kita bisa meminta anak untuk meremas secara berulang kali sebanyak yang kita minta, atau dengan cara meremas lalu suruh anak untuk nahan sehingga hitungan tertentu. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Remas lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas lagi. Sama, begitu juga dengan bola remas, dilakukan hal yang sama. Meremas berkali-kali sesuai dengan angka yang diminta, atau meremas suruh anak tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas lagi. Aktivitas berikutnya yang bisa sahabat lakukan adalah dengan menggunakan alat papercraft seperti ini, di mana alat-alat seperti ini dapat sahabat jumpai di toko-toko buku. Ini bisa dimasukkan seperti ini, lalu diminta anak untuk menekan dan membolonginya. Oke, akan bolong seperti ini. Atau dengan alat seperti ini, sama papercraft juga sahabat, kita anak masukkan dan tekan. Apabila satu lapis terlalu mudah buat mereka, tingkatkan challenge dengan memberikan kertas yang lebih tebal, atau kertasnya bisa juga kita lipat seperti ini sehingga challenge-nya lebih kuat lagi. Ia harus menekan seperti itu sahabat. Oke, berikutnya alat lain yang sederhana yang bisa anak lakukan di rumah adalah apabila sahabat memiliki botol-botol berukuran kecil seperti ini, sahabat bisa minta anak untuk melepasnya. Nah, oke, tutup lagi yang kencang, buka lagi, tutup lagi, buka lagi. Kalau bisa sahabat agak kencangkan, lalu minta anak untuk membukanya. Oke, ini bisa sahabat lakukan di rumah. Berikutnya, yang sederhana lagi yang bisa sahabat lakukan adalah apabila sahabat memiliki botol parfum seperti ini, bisa minta anak untuk menyemprotkannya dengan menggunakan ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan seterusnya. Botol kosong ini bisa sahabat isi dengan air atau cairan apa saja yang bisa sahabat gunakan sambil minta anak untuk beraktivitas dengan cara menyemprotkan. Oke, berikutnya yang bisa lagi sahabat lakukan adalah ketika aktivitas mandi, kita bisa meminta anak sambil mencuci baju yang sudah ia kenakan sebelum ia mandi. Kemudian minta ia basahi baju tersebut dan minta anak untuk meremasnya, hingga bilang kepada anak diusahakan sekering mungkin. Jadi ia harus memeras sekuat mungkin baju sehingga air dari baju keluar. Demikian sahabat beberapa aktivitas sederhana yang bisa saya berikan. Semoga permasalahan anak dengan menulis lemah atau menulis seperti ini bisa terselesaikan. Apabila sahabat memiliki pertanyaan seputar materi yang tadi saya berikan, sahabat bisa menulis di kolom komentar. Apabila sahabat merasa materi ini bermanfaat untuk orang lain, sebarluaskan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rumah Sensori agar lebih banyak lagi sahabat-sahabat yang belajar bersama dengan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.